Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an di antara 114 surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca Al-Qur'an, minta pertolonganlah kepada Allah supaya akal manusia tidak diselewengkan oleh syaitan. Walaupun yang dipegang kitab suci ayatnya benar, tapi pemahamannya disalahkan, dibengkokkan. Dengan ayat yang benar orang menjadi salah pemahaman. Maka minta tolong kepada Allah. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Quran, fasta'iz billah, minta perlindungan dari Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu sebutlah nama Allah. Bila dia di awal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pemisah antara surat-surat itu, maka sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada surat awal Al-Fatihah, menurut mazhab Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah terhitung sebagai ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2. Kecuali Imam Malik bin Anas mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat 1. Ikhtilaf di antara ulama. Setelah itu barulah masuk kepada ayat Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami menunjukkan banyak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu qul huwallahu ahad, Allah esa, tunggal tak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada dia satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Lam yalid, dia tak beranak, dia tidak memecah diri. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang setara dengan dia. Lantas apa makna inna kami di sana? Sesungguhnya makna inna mengandung dua. Yang pertama al-kasrah, banyak, dan itu sudah dinafikan oleh ayat lain karena Allah tunggal. La syarikalah, tiada sekutu badinya. Maka makna inna yang kedua adalah lit-ta'zim, mengagungkan diri. Ketika seorang raja, sultan gagah perkasa berkata, kami berdiri di sini, padahal yang berdiri cuma dia sendiri. Makna kami di situ bukan banyak, tapi menunjukkan lit-ta'zim, pengagungan diri. Ketika Allah berkata inna kami, Allah esa, Allah tunggal, Allah satu, Allah wahid, Allah ahad. Sesungguhnya dia ingin mengatakan kami yang agung dan mulia. A'tainaka, kami sudah memberikan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Setidaknya di antara banyak pendapat ulama ada 3. Yang pertama makna al-kautsar dalam hadis sahih dikatakan nahrun fil jannah, satu sungai di surga bernama sungai al-kautsar. Makna yang kedua mengatakan al-kautsar adalah telaga, danau. Umat Nabi Muhammad SAW akan minum di telaga itu. Siapa yang minum di sana la yazma'u fiha abada, dia tak akan haus untuk selamanya. Di padang mahsyar yang panas, kering, kerontang, sejengkal dari ubun-ubun matahari bersinar, tak ada yang mampu menolong. Tapi karena dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka dia dapat meminum di telaga al-kautsar. Makna yang ketiga, makna secara umum, nikmat yang besar. Siapapun yang sudah mendapatkan nikmat yang besar, maka Allah ingin mengingatkan dia, inna a'tainakal kautsar, kau sudah diberikan nikmat yang besar. Hembusan nafas, bisikan telinga, ayunan tangan, langkah kaki, berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang, berapa hembusan napas dari paru-paru. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya ketika engkau menikah, bertemu dengan jodoh, punya anak soleh dan solehah, inna a'tainakal kautsar. Andai kau menikah tidak punya anak, maka sesungguhnya merenunglah, hidup ini bukan mau engkau, tapi kemauan Allah. Mungkin Allah menghindarkan engkau dari anak yang durhaka, mungkin Allah menyelamatkan engkau dari sesuatu yang tercela. Puncak daripada hidup adalah ridha menerima ketetapan Allah. Maka sesungguhnya di balik itu semua, inna a'tainakal kautsar. Kalau kau sudah berusaha
dapat, bersyukurlah. Sudah berusaha, tidak dapat, bersabarlah. Di dalam sabar itu, inna a'tainakal kautsar, kau sudah mendapatkan nikmat yang besar. Kalau sudah diberikan nikmat yang besar, coba renungkan sejenak, berapa banyak ibu-ibu hamil mengandung sezaman dengan engkau, anaknya prematur, keguguran, mati. Berapa banyak anak-anak yang sama sekolah dasar dengan engkau meninggal karena virus, karena kuman, karena penyakit, karena kecelakaan lalu lintas. Berapa banyak yang mati karena sakau, berapa banyak yang mati karena korban kecelakaan lalu lintas. Engkau masih hidup sampai hari ini, inna a'tainakal kautsar, engkau mendapatkan nikmat yang besar. Manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain. Tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah, hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah banyak harta bendanya. Wa innamal ghina ghinan nafs, orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Iqna bima qasamallahu lak, merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang yang amat sangat merasa cukup. Lau kana li ibni adam wadiyan min dhahab, seandainya manusia itu punya satu lembah isinya emas semua, latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Inna a'tainakal kautsar, kau sudah mendapatkan nikmat yang besar. Nikmat hidup ada yang lebih besar, sehat. Nikmat sehat ada yang lebih besar, masih bersarang iman dan Islam. Hari Jumat yang penuh dengan barakah, sayyidul ayyam. Berapa banyak orang hidup terbaring di rumah sakit, berapa banyak orang sehat tapi sampai hari ini tak terbuka pintu hatinya melangkahkan kaki ke masjid. Inna a'tainakal kautsar. Setelah nikmat besar itu kau sadari, apa yang perlu kau lakukan? Fasalli li rabbika, salatlah. Salat adalah bagian dari ibadah badan. Menolong orang susah, ibadah badan. Mengangkatkan barang yang berat, ibadah badan. Menggerakkan lidah bersolawat, ibadah badan. Gotong royong membangun masjid, ibadah badan. Tawaf sa'i, ibadah badan. Maka disebutkan satu sebagai contoh mewakili yang lain. Fasalli, salatlah. Kenapa mesti salat mewakili yang lain? Kenapa bukan haji? Kenapa bukan puasa yang 30 hari berlapar-lapar? Kenapa salat? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah salat. Idza salahat salahal amalu kulluh, kalau salatmu baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak fasadal amalu kulluh, maka rusaklah amal yang lain. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia katakan as-salah, as-salah, salat, salat. Ketika Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah, dalam ucapan perdananya dia katakan, qumu ila salatikum yarhamkumullah. Salatlah, rahmat Allah akan turun kepada kamu. Itulah mengapa anak laki-laki diwajibkan salat umur 7 tahun. Muru auladakum bis salah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun salat, belum akil baligh. Kapan dia menghafal surat-surat pendek? Kapan dia menghafal iftitah Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya? Sebelum umur 7 tahun, ayahnya, ibunya sudah mendengarkan yang baik-baik. Nikmat yang besar sudah kau terima, bagaimana cara membalasnya kepada Allah? Fasalli, salatlah. Li rabbika wanhar, berkurbanlah. Kenapa kurban? Kurban mewakili ibadah harta. Mengapa tidak zakat? Karena tidak semua orang punya harta 85 gram emas. Mengapa bukan zakat? Karena tidak semua orang punya uang untuk membeli kambing. Berkurbanlah, karena berkurban bisa bersama-sama. Kurban berjamaah. Fasalli li rabbika wanhar. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah kurban itu menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Kurban mewakili ibadah harta.
ada zakat, ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Harta yang kau cari bukan karena tetes peluh keringat, bukan karena jerih payah, tapi karena pemberian Allah. Berapa banyak orang yang lelah letih bekerja tapi tak mendapatkan harta. Berapa banyak bayi yang baru lahir dapat harta karena bapaknya orang kaya. Berapa banyak orang yang tertidur dapat harta karena kebetulan investasi yang luar biasa. Harta bisa menjadi nikmat, tapi harta juga bisa menjadi laknat. Ketika dengan hartamu kau bangun masjid, nikmat. Ketika dengan hartamu kau bangun sekolah tahfiz Al-Quran, nikmat. Tapi kalau dengan harta justru kau mabuk, sesungguhnya dia adalah laknat yang berbaju nikmat. Kelihatannya nikmat, tapi sebenarnya dia adalah istidraj, azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang berbuat dosa, kami azab mereka dengan apa? Istidraj. Mereka menyangka sedang menipu Tuhan. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah ke masjid, tidak pernah berzakat, tidak pernah puasa, umurku panjang, rezekiku lancar. Orang yang tidak faham, dia akan menjadi ateis. Dia katakan Tuhan itu tidak ada. Bagi dia, orang yang baik mesti kaya, orang yang tidak baik mesti miskin. Ketika tidak sama dengan pikirannya, berarti Tuhan tidak ada. Perlu kecerdasan lebih tinggi untuk memahami Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang diberi Allah nikmat padahal sebenarnya laknat. Bukankah Fir'aun punya nikmat kekuasaan? Piramid menjadi saksi kehebatan Fir'aun, 1 dari 7 keajaiban dunia. Bukankah Qarun mendapat nikmat? Tapi ternyata isinya adalah laknat, membuat dia lupa, menenggelamkan dia. Silakan mencari harta, silakan memperbanyak usaha, tapi keuntungan itu dipakai untuk menolong agama Allah. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Khalifah Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, seperti mereka yang sudah menggunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Sehat badanmu, fasalli. Banyak hartamu, wanhar. Dapat dua-duanya, fasalli li rabbika wanhar. Adapun pembencimu, orang yang memusuhimu, mencaci makimu, biarkan menjadi urusan Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang terputus. Abtar artinya putus, tidak punya keturunan. Karena mereka mengejek, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anakmu perempuan semua, anak laki-lakimu meninggal, kau tidak akan punya keturunan. Kami punya keturunan anak laki-laki, kami akan bangga, sedangkan engkau tak punya keturunan anak laki-laki. Dibalas Allah subhanahu wa ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimulah yang akan terputus. Benarkah itu? Kita lihat dalam sejarah. Sayyidina Muhammad SAW punya anak laki-laki, Sayyidina Muhammad SAW punya anak perempuan. Anak laki-lakinya meninggal. Satu di antara anak perempuannya bernama Fatimah Zahra, melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain mempunyai anak laki-laki bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki bernama Imam Muhammad Al-Baqir. Mempunyai anak laki-laki bernama Ja'far Shadiq. Mempunyai anak laki-laki salah satunya bernama Ali Al-Uraidi. Mempunyai anak laki-laki Muhammad An-Naqib. Mempunyai anak laki-laki Isa. Mempunyai anak laki-laki Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya orang pindah, karena dia pindah dari Baghdad menuju negeri bernama Yaman, negeri yang pernah didoakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi yamanina, berikan berkah ke negeri Yaman. Salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Yaman, lalu kemudian melahirkan generasi-generasi keturunan. Itulah di antara zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Saqaf, As-Segaf kata mereka, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Syekh Abu Bakar. Dan satu di antara zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke bumi lancang kuning, bernama Sayyidi Al-Habib Utsman Shahabuddin.
menikah dengan salah satu putri kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura, maka melahirkan keturunan-keturunan Sultan Syarif Qasim. Allah membantah ucapan mereka, mengatakan keturunanmu akan putus Muhammad. 1443 tahun, 1444 tahun sampai hari ini keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di seluruh penjuru dunia. Adakah yang mau mengaku keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab hari ini? Sesungguhnya pembenci-pembencimu, inna syani'aka huwal abtar, mereka lah yang terputus. Ayat ini agak aneh, ayat ini agak unik. Mestinya bunyi ayat ini, inna a'tainakal kautsar, engkau sudah diberikan nikmat yang besar, fasholli li rabbika wanhar, maka salat dan berkurbanlah, doakanlah musuhmu. Mestinya selanjutnya ayat yang ketiga mengatakan, bunuhlah musuhmu kalau engkau kasihan, lindungi musuhmu. Tapi bunyi ayat ketiga tidak demikian, inna syani'aka huwal abtar, pembencimu Allah yang akan mengurusnya. Urus salatmu, urus sedekahmu. Pembencimu, jangan sampai akal sehat dan hati bersihmu memikirkan musuhmu, karena musuhmu terlalu kotor untuk kau pikirkan. Biarkan itu menjadi urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh Nabi Ibrahim menjadi urusan Allah, musuh Nabi Musa menjadi urusan Allah. Bagaimana cara Allah mengurus musuh Nabi Ibrahim? Cukup dia masukkan seekor nyamuk ke lubang hidungnya, menggigit otaknya, lalu dia pukulkan kepalanya dengan batu martil, mati dalam keadaan digigit nyamuk. Musuh Nabi Musa, biarkan Allah yang mengurus. Allah mengurusnya dengan menenggelamkan di Laut Merah. Falamma adrakahul gharaqu, ketika air asin masuk ke tenggorokannya dan bersarang di dalam paru-parunya. Begitu banyak mumi-mumi. Mumi yang mana yang mengejar Nabi Musa? Mumi yang dalam paru-parunya ada air asin, karena dia menelan air Laut Merah. Musuhmu tak usah kau pikirkan. Musuhmu jangan habis sumpah serapah, karena lidahmu terlalu mulia yang dipakai bertasbih. Hatimu terlalu mulia karena kau isi dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Pikiranmu terlalu mulia untuk kau letakkan musuh dalam pikiran. Inna syani'aka huwal abtar, musuhmu biar Allah yang mengurus. Inna a'tainakal kautsar, ingat nikmat Allah. Fasalli, banyak-banyak salat. Wanhar, berkurban, berwakaf, berinfak, bersedekahlah. Inna syani'aka huwal abtar, musuhmu Allah yang akan mengurus. Urus hidupmu, urus hatimu, urus amalmu, urus perbuatanmu. Musuh-musuhmu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.